Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mencoba untuk mengerjakan soal UAS mata kuliah praktek pemrograman CNC. Untuk tugas yang pertama, yaitu bisa kita lihat seperti ini. Untuk gambar seperti ini kita bisa buat bagiannya saja. Untuk yang pertama kita buat ini. Ini dengan tinggi 16, berarti dibagi 2 menjadi 8. Kita buat garis dengan tinggi 8. Kemudian kita lihat lagi. Selanjutnya ini dengan panjang 20. Kita tarik panjang 20. Kemudian kita lihat lagi di sini, ini untuk tingginya yaitu 30 dibagi 2 berarti 15. Karena ini tadi sudah 8, berarti 15 dikurang 8 berarti tinggi ini adalah 7. Kita tarik dengan tinggi 7. Kemudian untuk panjangnya yaitu 25. Untuk ini bisa kita fillet dengan radius 8. Fillet 8. Kita lihat di sini untuk garisnya tidak tersambung. Untuk menyambungkan bisa kita pilih ini break to pieces. Kemudian kita pencet garis ini, kemudian kita tekan. Selanjutnya untuk bagian yang lebih bisa kita trim. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya kita lihat lagi gambarnya. Setelah panjang 25, kita bisa lihat ini. Untuk garis ini tingginya yaitu 40. 40 dibagi 2 berarti 20. 20 dan ini tingginya tadi adalah 15. Jadi 20 dikurang 15 berarti 5. Kita tarik ke atas, tingginya 5. Kita buat garis bantu dulu. Kemudian untuk panjangnya itu 15. 15. Kemudian kita tarik garis dari sini menuju ke ini. Kemudian kita trim garis bantunya tadi. Selanjutnya kita lihat lagi. Ini panjangnya 8. Kemudian untuk buat ini nanti saja, buat lingkaran ini kita lihat dulu panjangnya 10, kemudian selanjutnya juga panjangnya 10. Pertama kita buat 10 untuk garis yang pertama, kemudian yang kedua juga 10. Kemudian kita trim yang bagian tengah tadi, kemudian kita ganti dengan ini create arc endpoint ini dengan radius 8. Kemudian yang terakhir kita tarik garis dari atas ini menuju titik ini dengan tinggi 40 dibagi 2 berarti 20. Nah, selesai untuk proses gambarnya. Kemudian kita lanjut ke proses pemilihan mesin tabnya. Kita pilih ini add default. Kemudian kita setting terlebih dahulu stock setup. Untuk ini kita untuk benda kerjanya kita properties, kita pilih make from to points, kita pilih dari titik ini ke titik ini. Kita oke. Kemudian untuk caknya kita pilih juga make from to points, kita pilih dari titik ini, kita tarik saja ke atas. Nah, kita oke. Kemudian kita lanjut ke toolpad-nya. Untuk proses pemakanan ini kita bisa menggunakan toolpad rogging. Oke. Kita pilih garisnya dari titik ini dan N-nya di sini. Kita oke. Kita pilih yang ini saja. Ini kita ganti 25. Pahatnya kita pilih ini, kita ganti milimeter per menit. Ini juga
terus yang ini kita ganti RPM. Untuk depth of cut-nya kita pilih, kita ganti 1 saja, kemudian kita oke. Selanjutnya bisa kita lihat disimulasikan apakah sudah betul. Terlalu cepat, kita ulangi. Nah, sepertinya sudah betul. Kemudian kita lanjut. Untuk proses pemotongan yang ini bisa kita gunakan toolpad finishing. Kita pilih titiknya dari sini awalnya, kemudian untuk akhirnya di sini. Sudah, kita oke. Kemudian kita pilih path finishing, kita pilih yang ini saja. Kemudian untuk fit rate-nya kita ganti 10, kita ganti mm per menit, ini RPM. Kemudian untuk finish parameternya kita lihat pelang parameter, kita pilih yang ini, kita oke. Kita lihat apakah sudah betul, kita coba simulasikan saja. Ya, sudah betul. Kemudian kita lanjut ke proses, kita lihat gambar ini bisa kita gunakan dengan toolpad drilling. Untuk pertama kita toolpad drilling, kita center dulu dengan pahat yang ini bisa 10. Ini depth-nya bisa kita min 2. Kita ganti ini absolute, ini juga absolute. Kemudian kita oke. Nah, bisa dilihat ini sudah center drill. Kemudian kita lanjut ke proses drillingnya. Untuk proses drillingnya kita gunakan pahat yang ini. Nah, ini untuk pahatnya kita bisa ubah dengan diameter 10. Ini kita ubah 10. Kita oke. Kemudian ini bisa kita ganti 2, 5 juga boleh. Kemudian untuk kedalamannya kita lihat yaitu sejauh 15. Ini kita 2 saja. Kita lihat absolute 15, kemudian kita coba oke. Nah, kita coba simulasikan. Kita play, kita lihat. Kemudian finishingnya, kemudian drilling. Nah, sudah betul. Yang terakhir kita lihat lagi. Nah, di sini pembuatan ulir. Untuk toolpad-nya kita gunakan toolpad threading. Bisa kita gunakan yang ini. Untuk major diameternya kita pilih ini. Untuk minor diameter ini bisa kita compute ini, kita oke. Kemudian lead-nya ini mintanya M16 kali 1,5, berarti kita ganti 1,5. Kemudian untuk start posisinya di awal sini. Kemudian kita coba oke. Nah, ternyata di sini terjadi kerusakan, berarti bisa kita untuk end posisinya kita kurangi. Kita coba kurangi 0,5, 19,5. Apakah sudah? Nah, ini sudah bagus. Kemudian coba kita play.
kita centang dulu. Nah, coba kita apply, kita simulasikan. Dari awal kita lihat logging, kemudian lanjut ke finishing, kemudian drilling dan threading. Untuk tugas pertama sepertinya sudah selesai. Jika ingin menampilkan G-code bisa kita lihat pada menu ini kita pencet saja, kita OK. Nah, kita simpan bebas namanya seperti apa, awas G, kita save, kemudian kita tunggu. Nanti akan muncul G-code nya dari benda kerja ini. Nah, seperti ini untuk G-code nya. Kita kembalikan, kita save dengan nama sembarang. Nah, untuk tugas pertama sudah selesai. Baik, untuk kemudian yaitu tugas 2 dari tugas UAS-nya. Untuk tugas 2 seperti berikut. Ini gambarnya. Untuk pertama kita buat dulu persegi dengan panjang 120 dan tinggi 80. Kita bisa buat dengan ini create rectangular shapes. Untuk panjang 120, kemudian untuk tingginya 80. Kita pilih di center, kita bisa lihat gambarnya sudah ada, kita tinggal di center. Selanjutnya kita bisa buat garis bantu untuk di samping sini dan bawah sini untuk membantu proses pengerjaan nantinya. Kemudian ini di sini 120. Kita trim dulu ini juga kita trim. Nah, sudah. Selanjutnya kita lihat lagi pada gambar. Kita buat untuk lingkaran yang di dalam ini, kita dengan melihat ini 8, atas dikurangi 8, begitu juga sisi yang sini dan juga sisi yang sini. Oke, 8. Kemudian kita tarik ke atas. Untuk yang ini juga sejauh 8. Dan ini kita tarik ke sini. Kemudian untuk yang sini juga 8. Kemudian kita tarik ke atas. Kemudian terakhir yang ini juga 8. Kita tarik ke sini. Kemudian kita trim. Ini kita trim, ini juga, ini, kemudian ini bagian ini. Nah, sudah. Selanjutnya untuk pada gambar ini bisa kita mulai dengan bagian yang gampang dulu, bagian yang jelas. Ini bisa kita buat lingkaran tengah dulu dengan radius 12,5 atau dengan 2,25 meter. Untuk garis bantunya dengan panjang 60 dan tinggi di 40. Atau di titik ini. Bisa kita buat seperti ini, kemudian kita buat lingkaran dengan diameter 25 atau dengan radius 12,5. Selanjutnya kita buat lingkaran yang ini dengan radius 7,5 atau dengan diameter 15. Di pojok sini
radiusnya 7,5 atau diameternya 15. Kemudian kita trim saja. Ini trim. Kemudian kita lihat lagi. Untuk yang ini bisa kita gunakan fillet saja dengan radius 5. Kita pilih ini. Sudah. Selanjutnya untuk kita bisa gambar bagian yang ini dengan garis bantuan sepanjang 30 dan 40, kemudian dengan tinggi 40, 27,5 dan 52,5. Kita lihat lagi 30 dan 40. 30. Kemudian kita tarik ke atas. Kemudian 40. Kita tarik ke atas juga. Kemudian untuk ini yang pertama 27,5. 27,5. Kita enter. Kemudian kita tarik garisnya ke samping. Kemudian untuk garis kedua sejauh 52,5. 52. Kemudian kita tarik lagi. Kemudian untuk lingkaran di dalam ini kita bisa lihat dengan ukuran ini. Di sini kita bisa lihat 40, kemudian untuk tinggi ini 45. Berarti untuk radiusnya yaitu 5 mili, berarti diameternya 10. Kita buat lingkaran dengan diameter 10 di sini. Kemudian ini juga 10. Kemudian ini juga 10. Kemudian kita sambungkan dengan garis ini menuju titik ini, kemudian ini dengan ini, kemudian ini bisa kita taruh sini. Nah, selanjutnya kita trim saja bagian tidak diperlukan. Untuk garis bantunya juga tidak apa-apa untuk dihapus karena tidak diperlukan juga. Kita hapus. Nah, sudah. Selanjutnya kita lanjut ke pada untuk menggambar yang ini. Lingkaran dengan radius 15. Kita perlu bantuan garis bantu sepanjang 20 mm. Untuk letak titiknya kita bisa kira-kira saja nanti. Pertama kita buat garis bantu sejauh 20. Sudah. Kemudian kita tarik ke atas. Kita buat lingkaran dengan radius 15. Radius 15. Kemudian bisa kita move dengan expand, translate. Kita pilih move. Atas. Kita kira-kira saja. Kita lihat gambar. Mungkin kurang naik.
kita lihat lagi. Mungkin ini sudah pas. Kita oke, kemudian titik ini kita sambungkan ke sini, yaitu dengan cara yang sama, translate, kita pilih, kemudian ini kita pilih titik ini ke titik ini. Nah, sudah. Kita lihat gambarnya. Oke, kita oke, kemudian kita trim. Kita trim. Dan juga karena garisnya ungu, bisa kita trim juga. Lalu kita buat dengan ini, create endpoint. Kita pilih ini dengan jari-jari atau R15. Kemudian sudah. Kemudian untuk garis batunya bisa kita trim. Kemudian kita bisa buat lingkaran yang ini. Untuk titiknya juga kita tidak tahu di mana. Nanti kita kira-kira saja. Kita buat lingkaran dulu dengan garis batu 60. Sudah, kita buat lingkaran dengan jari-jari 12,5. Oh, maaf. Dengan jari-jari 10. 10. Kemudian bisa kita move. Kita pilih. Kita ke atas. Kita kira-kira saja. Kita lihat pada gambar. Mungkin sudah cukup. Kita oke, kemudian kita trim. Kemudian garisnya masih ungu, kita trim saja, tidak apa-apa. Kita ubah dengan ini. Dari sini kita pilih ke sini, kemudian ini dengan radius 10. Oke. Sudah jadi. Kemudian kita lihat lagi. Kita bisa gambar ini lingkaran dengan radius 8,5 atau dengan diameter 17. Untuk sampingnya ini nanti bisa kita fillet saja. Kita buat lingkaran diameter 17. Kemudian kita trim terlebih dahulu. Kemudian kita fillet. Filletnya tadi radius 20. Kemudian kita pilih. Nah, sudah jadi. Untuk selanjutnya kita bisa gambar pada ini lingkaran dengan radius 13. Kita bisa buat dengan garis bantu dengan panjang 88. Kemudian kita tarik ke atas dengan lingkaran R13. Kita buat lingkaran di sembarang tempat karena titiknya juga belum diketahui. Kita coba buat di sini radius 13. Oke, kemudian kita move. Kita pilih.
Kita lihat pada gambar sejauh mana. Turun ke atas seperti ini. Kita lihat lagi, sudah cukup segini. Kita oke, kemudian kita trim. Kita trim. Garisnya juga masih ungu, kita bisa trim, kemudian kita ganti radius 13. Kita oke. Untuk garis ini kita trim dulu agar lebih rapi. Selanjutnya kita lihat gambar. Untuk gambar selanjutnya kita bisa mulai dari yang ini. Kita perlu garis bantu 75 dan juga 100. Kita tarik ke atas, kemudian 100. Kita tarik ke atas. Kemudian kita buat garis dengan sudut 60 derajat. Untuk ini nanti kita bisa kira-kira karena tidak tahu jari-jarinya berapa. Kita buat garis dengan sudut 60 derajat. Kemudian kita gunakan fillet. Mungkin kita coba 8. Kita lihat gambar apakah sepertinya sudah pas 8. Kemudian kita trim bagian tidak digunakan. Kita trim. Nah, sudah. Selanjutnya kita bisa mulai gambar yang ini. Untuk tingginya ini kita kira-kira saja. Lalu kita buat dengan lingkaran dengan jari-jari 7. Mungkin kita bisa coba buat garis di sini. Coba 180 agar lurus. Kemudian kita buat jari-jari 7. Kita lihat di gambar apakah sudah pas. Sepertinya sudah. Lalu kita buat garis dengan sudut 65 derajat. Derajat. Kemudian kita move. Kita pilih garisnya tadi. Kita move. Kita sesuaikan dengan ini. Kita lihat belum tersambung, mungkin kita bisa ganti ini 5,5. Kelebihan 5,3 mungkin. Oh. Kita lihat apakah sudah garisnya menyatu. 5,2. Coba 5,3.
mungkin betul. Kita lihat. Kita coba trim. Bagian ini. Oh, ternyata belum tersambung. Kita kembalikan saja. Kita lihat. Kita geser lagi. Mungkin 0,2. Ini mungkin sudah tersambung. Coba kita trim lagi. Apakah sudah? Nah, ini sudah. Kemudian kita coba trim. Dan kita trim. Sudah. Untuk garisnya masih ungu, kita bisa trim saja. Kita buat garis yang baru. Kita sambungkan. Oke, sudah jadi untuk garis yang itu. Kemudian kita bisa gambar ini radius 30. Kita perlu garis bantuan sejauh 105 dan juga 112. 105. Kemudian kita tarik ke atas. Kemudian kita lihat lagi. 30. Mungkin bisa dengan fillet. Kita coba 30. Ternyata tidak bisa. Kita buat dengan radius 30. Kita lihat, bisa kita move. Kita lihat lagi. Ini salah. Kita bisa kembali. Jadi kita ganti coba dengan ini, create arc tangan. Kita pilih titiknya di sini dengan sini. Oh, salah. Kita pilih yang ini dulu. Kemudian kita radius 30, kemudian kita pilih titiknya. Nah, nanti ini kita bisa move. Kita pilih. Kemudian kita coba geser. Kita lihat apakah sudah tersambung.
kita oke dulu. Untuk kita sambung lagi, kita pilih titiknya, kita pilih ini, kemudian ini ke sini. Oke, kemudian coba kita trim. Ini kita trim. Karena garisnya masih ungu, kita trim juga. Kita ganti dengan create endpoint sini ke sini dengan radius 30. Nah, sudah jadi. Kemudian kita hapus garis bantunya. Oke, selanjutnya kita lihat kurang yang mana. Sepertinya juga kurang ini. Untuk lingkaran ini kita bisa lihat untuk jari-jarinya, yaitu titik ini 40, kemudian untuk atasnya di sini 48. Berarti untuk diameternya 16 atau jari-jarinya 8. Kita buat lingkaran dulu. Jari-jari 8. Kemudian kita trim. Kita trim. Sudah. Ini garis bantunya kita hapus saja karena tidak diperlukan. Kemudian yang terakhir kita lihat kurang yang bagian ini. Untuk bagian ini kita gunakan garis bantu setinggi 15. Garis bantu sini 15. Kita tarik, kemudian kita buat dengan menggunakan create arc tangan dengan jari-jari 17. Kita coba dulu apakah bisa. Di sini, kemudian di sini. Kita oke dulu. Kemudian coba kita geser. Kita pilih. Kita lihat. Kita oke dulu. Kemudian kita pilih lagi. Kemudian coba kita sambungkan titik ini ke titik ini. Yang sudah. Terus selanjutnya coba kita trim. Kita trim juga karena garisnya masih ungu. Kita coba buat dengan ini. Kita hubungkan radius 17. Kita hapus semua garis bantunya dulu ini, kemudian kita hapus. Kita cek lagi apakah ada yang masih belum. Kita lihat. Sepertinya sudah semua. Kita hapus bagian ini. Kita lanjut ke machine type-nya, kita pilih milling, default. Kita stop setup. Untuk milih ini kita bisa langsung bounding box. Kita oke, kemudian untuk
ketebalannya kita bisa lihat di soal, yaitu 18. Kita lihat sudah kita pencet OK saja. Kita lihat sudah. Kemudian kita lanjut ke toolpad-nya. Kita toolpad di sini pocket. Untuk pocket sebelumnya kita buat terlebih dahulu sebuah persegi. Maaf, salah. Sebuah persegi. Kita bikin lagi ulang. Coba kita lihat sini. Sudah. Kemudian kita mencetak. Oh, belum sepertinya. Toolpad, pocket, kita oke. Kita pilih bagiannya. Coba kita oke. Kita pilih pocket. Kemudian toolnya kita pilih. Kita pilih yang ini. Coba dengan radius jangan diameter 5 ini. Kemudian ini kita pilih mil yang ini. Kita oke. Untuk holdernya kita bebas, disesuaikan saja. Kita pilih yang ini saja. Kemudian lanjut ke cut parameter, ini tidak bisa. Kita pilih yang morph spiral, ini pilih yang ram. Kemudian finishing, untuk ini kita cut out. Untuk ini maksudnya kita 3 step saja. Kemudian ini bisa dimulakan. The truth tidak perlu. Ini absolute, kita pilih absolute semua. Untuk pertama yaitu 6 ini min 6. Kita coba. Sudah. Sepertinya ada yang salah. Ya, ada yang salah. Kita coba ulang lagi. Kita hapus dulu toolpad-nya. Jadi tadi kesalahannya ternyata belum ini sepertinya. Kita coba ulang lagi untuk buat. Nah, sudah. Ini tadi sisanya kita trim dulu. Lalu kita pakai pocket. Kemudian coba kita ulangi lagi ini. Oke, kita pilih ini pertama, kemudian ini. Oke. Kita pilih ini. Untuk toolnya kita pilih ini. Untuk type-nya kita pilih ini. Oke. Foldernya sudah. Tidak perlu. Ini kita pilih morph. Kita pilih ram. Ini kita
tidak usah checklist, ini kita 3 saja, kemudian ini coba 0. Background tidak perlu, ini parameter, ini absolute, untuk kedalamannya tadi min 6. Coba, nah, kita lihat, coba kita simulasikan apakah sudah benar. Ini sudah benar. Untuk selanjutnya kita pocket juga yang dalam, kita pilih ini. Untuk pertama kita pilih ini, kemudian ini, kemudian kita coba untuk settingannya ini, untuk toolnya juga sama, ini sama, knob spiral, kemudian ini RAM, ini sini juga perlu, 3, ini juga sama saja. Jadi untuk ini kedalamannya yaitu 10. Kita coba min 10. Ini ada yang salah. Kemudian coba kita ulangi lagi, toolpad, kemudian kita pilih pocket ini, kemudian kita pilih titiknya ini. Sepertinya di sini ada salah. Kita lihat, kita cek lagi. Pocket. Kemudian kita pilih ini. Coba kita oke lagi. Apakah masih ada yang salah? Oke, ini. Ini coba min 10. Ini ada kesalahan. Ini ada kesalahan di gambar. Kita lihat, ternyata ini tidak tersambung. Kita perbaiki dulu. Coba kita trim, kemudian kita hapus ini, kita buat lingkaran tadi. Kita buat ini, coba radius 5. Nah, sudah. Coba kita ulangi lagi, toolpad, pocket, kemudian chain, kita pilih ini. Nah, ini sudah selesai. Untuk toolpadnya ini pocket, kemudian sama saja, holdernya juga sama. Ini knob spiral, ini RAM,
Ini tidak perlu, dikatnya kita kasih sama saja. Untuk infonya tadi ini 10. Oke, 10 min 10. Kita coba simulasikan apakah sudah bisa. Kita play. Oh, maaf, tidak dari awal. Kita coba dari awal, kita centang dulu, kemudian kita ulangi. Kita lihat di sini. Sudah selesai. Kita save dulu. Tugas tapi nama tugas 2. Kita save kemudian. Nah, sudah selesai tugas 1 dan tugas 2 yang sudah saya kerjakan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.